Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila amshudu fanshudu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majlis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu. Dan orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Hadirin rahimakumullah. Sebagai penjelasan di atas, pada intinya orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya para nabi yang mulia, para sahabat Nabi, para wali-wali Allah, dan para ilmuwan-ilmuwan Islam. Nah, pertanyaan bagi kita bagaimana, di mana, dan pada siapa mendapatkan iman dan ilmu pengetahuan itu? Tentunya tidak ada lain adalah di pendidikan keislaman. Banyak cerita tentang pendidikan keislaman, baik dalam bidang baik secara laduni atau langsung dari Allah dan sebab perantara manusia akan menjadikan kita mulia di sisi Allah dan di antara manusia. Hadirin rahimakumullah. Apakah pendidikan keislaman itu? Pendidikan keislaman itu adalah proses transformasi keilmuan, baik secara laduni maupun formal dan non-formal, yang bersumber dari wahyu Allah. Hadis Nabi, saya Islami yang mengikuti ucapan sahabat Nabi, pemahaman ulama dan peninjauan muslim yang dapat mengantarkan peserta didiknya dengan kesadaran, sehingga dapat memahami dan melaksanakan ajaran-ajaran tersebut. Akhirnya, ajaran atau pendidikan keislaman dapat menjadi rahmat bagi seluruh alam. Hadirin rahimakumullah. Dari manakah kita akan mulai sebuah pendidikan keislaman? Allah Subhanahu wa Ta'ala
dan sampai keluarga sampai akhir hayat kita, supaya dapat menyelamatkan kita dari api neraka. Hadirin rahimakumullah. Memang ada negatifnya deh. Dewasa. Pendidikan apakah yang paling kita utamakan? Sebab dalam pendidikan keislaman itu ajarannya akidah, ibadah, ilmu pengetahuan, budaya dan tata krama, sosial, kesehatan, ekonomi, politik dan lain sebagainya. Dalam hal ini Rasulullah mengajari kita tentang bagaimana rasanya rasakan nikmatnya ibadah diawasi oleh Kadang mengikuti ajaran Rasulullah. Sehingga ibadah itu juga dapat dilakukan oleh orang lain. Itulah Islam. kalau latihan bagus, bilang bagus. Don. Nabi ajari kita rukun iman ada 6. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada Rasulullah, iman kepada hari kiamat, iman kepada qada dan qadar. Kalau gue gitu, Nabi juga ajari kita tentang rukun Islam ada 5. nggak terbangnya itu Syahadat, dari kiri, salat, tapi zakat, gimana puasa, antisipasi naik haji berjamaah. lalu begitu ya biasa pengalaman. Nabi juga ajari kita tentang bagaimana rasanya merasakan nikmatnya ibadah diawasi oleh Allah dengan mengikuti ajaran Rasulullah, sehingga kenikmatan itu juga dapat dirasakan oleh orang lain. Itulah Islam. Ada. Nabi ajari kita tentang bagaimana mencintai Nabi. Jika kita mencintai Nabi, pasti kita mencintai Allah dan pasti kita dicintai oleh Allah. Jika kita mencintai Nabi, kita harus taat dan patuh pada ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada umatnya. Rasulullah sangat mencintai umatnya. Sampai di akhir hayatnya, beliau menangisi kita. Ummati, 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 umatku, Pasti datang umatku. tapi cinta berganti. Iya. Patutkah jika kita tidak mencintai Nabi? Jawabannya tentu saja tidak, saudara-saudara. Kedua, mencintai keluarganya. Siapa keluarga Nabi itu? Yaitu orang yang silsilahnya masih sambung menyambung sampai ibu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang disebut silsilah sahabat, dan dari sinilah seharusnya kita mengambil tempat pendidikan keislaman, baik dalam bidang syariat, hakikat dan ma'rifat. Tiga, ajarilah anak-anak kita membaca Al-Quran. Boleh. Dalam Nonton hadis itu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang berbunyi, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama, yang artinya didilah anak-anakmu dengan 3 perkara: mencintai Nabi-Mu, mencintai keluarganya, dan membaca Al-Quran. Orang mobilnya Hadirin rahimakumullah, ada 3 kunci pokok yang kita minta kita ajarkan kepada anak-anak kita. Ulang lagi. Jika kita mencintai Nabi, pasti kita mencintai Allah dan pasti kita dicintai oleh Allah. enggak. Ya Allah, Adit. Sebagai kesimpulan materi yang kami sampaikan kali ini adalah dengan pendidikan Islam dapat menghasilkan keimanan dan pengetahuan.
Ada juga. Pakai waktu tak. Jadi konsep itu terlalu banyak. Gerombol dia belum sampai situ. Kalau dia kan semuanya lagi apa? Mencintai keluarganya berarti menjaga garis keilmuan atau garis dengan bahagia seperti yang kita peroleh baik dalam bidang Islam, atau akademi atau pendidikan Islam. Namun tidak melupakan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang baik dan dari Al-Quran Allah dan Rasulnya akan menjadi milik kita dalam Allah dan Rasulnya. Benar ya. Amin amin ya Rabbal Amin. Alamin.